Mau direkod si bapak. Kalau kala iya teh mood. Oke, ya. Tolong ya menampakkan kesiapan saudara-saudara semua sesuai dengan kesepakatan kita yang lalu ya. Di perkuliahan ini di awal saya akan mengecek kesiapan mahasiswa semua. Apakah hanya sekedar hadir saja atau memang sudah siap dalam kondisi siap ya. Oke, ini ada sudah semua ini yang di grup yang depan ini. Akan saya print screen dulu ini. Kemudian oke, semuanya ya. Ini kita temukan ada yang ingin bergabung semua. Oke. Oke, mungkin sambil berjalan nanti ya. Saya akan langsung masuk di di perkuliahan, di materi. Bagaimana kondisi mahasiswa semua? Ini masih di lapangan atau sudah ada yang kembali? Sudah kembali, Pak. Ada yang masih di lapangan, Pak? Alhamdulillah, Pak, masih di lapangan. Iya, ada di lapangan. Tapi sedang istirahat, Pak. Masih di lapangan, Pak. Alhamdulillah sudah kembali dari lapang, Pak. Ini ya kondisinya dimanapun Anda berada. Tolong jaga kondisi ya. Kemarin kita ada dosen, salah satu dosen di Fakultas Teknik yang dinyatakan tes swabnya positif COVID-19. Nah, untuk itu pelayanan di Fakultas Teknik sekarang agak dibatasi, jumlah orang pun di dalam gedung dibatasi maksimal 35 orang ya. Nah, termasuk itu dosen dengan mahasiswa. Oke, jadi semua pelayanan akademik hari ini dibatasi, diutamakan semuanya online, termasuk bimbingan dan segala macamnya itu secara online semua. Oke, saya mulai dulu ini perkuliahan. Oke. Ya, selamat ini ya, kita akan masuk ke perkuliahan dulu ini. Baiklah, adik-adik sekalian, mungkin bisa terlebih dahulu ya, bisa di-mute dan silakan menonton videonya ya. Tapi kecuali kalau saya minta, silakan. Oke, baiklah saudara-saudara sekalian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini materi dari perkuliahan ini. Saya masuk ke pendahuluan ini rekayasa sungai ya. Ini slide saya bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini saya langsung masuk ke ininya. Nah, ini rekayasa sungai ini, dosen pengampunya ini ada 3. Yang pertama, Bapak Asep Kurnia Hidayat. Yang kedua adalah saya sendiri. Yang ketiga adalah Bu Novia Komalasari. Tapi yang kemungkinan yang akan masuk itu adalah saya dengan Ibu Novia. Nah, Pak Asep itu sebagai gini. Ini tolong Muhammad siapa ini? 064, tolong diinikan. Kalau tidak siap, silakan keluar saja. Oke, ini deskripsi mata kuliah ini ya. Kita akan membahas tentang pengertian sungai, pengantar hidraulika sungai, kemudian bagaimana karakteristik sungai, kemudian juga akan membahas sedikit daerah aliran sungai, morfologi sungai, geometrik sungai, kemudian pengantar transport sedimen ya, akan bisa kita berikan nanti. Kemudian masalah
masalah erosi dan sedimentasi yang ada, ya, erosi itu di lahan, kemudian sedimentasi itu terjadi di sungai, ya. Bagaimana parameter dan hubungannya nanti akan kita bahas. Kemudian adanya erosi lokal, ya, di saluran seperti apa. Kemudian kita juga akan sedikit menyinggung masalah ekohidraulika sungai, ya, ekohidraulik yang berada di sungai. Nah, kemudian bagaimana juga kita mendesain bangunan pengendali alur dan pengendali banjir. Nah, ini seperti apa. Kemudian kita juga akan membahas tentang perancangan ground seal. Nah, ini apa namanya, materi yang akan kita tawarkan ke mahasiswa di 1 semester ke depan. Oke, kemudian, nah, ini tujuan mata kuliah ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dinamika hidraulika sungai dan mampu mengidentifikasi potensi sungai, ya, baik potensi yang positif maupun potensi yang negatifnya, ya, potensi bahaya dan potensi manfaatnya ini. Kemudian serta memahami teknik pengendalian daya rusak sungai dan teknik pemanfaatannya. Kalau di sungai kita itu pemanfaatannya kan jelas, ya, untuk persediaan air bersih, kemudian untuk irigasi, bisa untuk wisata, ya, juga bisa, kemudian banyak manfaat yang lainnya yang bisa kita dayakan dari sungai itu sendiri. Nah, kemudian dari sisi bahaya pengendalian daya rusaknya, ya, ini bagaimana kita pengamanan sungai, ya, terutama daerah bantaran sungai yang misalnya ini terhadap gerusan, ya, kemudian terhadap banjir yang ada, ya, potensinya seperti apa, bagaimana penanganannya. Nah, ini saya rasa yang kami tawarkan pada rekayasa sungai ini. Nah, ini capaian pembelajaran, mungkin ini bisa dibaca, ya. Ini akan sama saja seperti mata-mata kuliah yang lain yang ada di teknik sipil. Nah, ini materinya, ya, secara umum tentu saja ini akan ditambahkan dari yang tadi, ya, dari yang deskripsi tadi. Nah, kemudian seperti biasa, ya, di perkuliahan ini saya selalu memulai dari aturan, ya, aturan perkuliahan seperti apa, dan kita sepakati semacam kontrak lah, ya, kontrak dan mutu nilai yang ada. Suara saya masih bisa terdengar, ya? Oke. Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang ini, ya, Bisa, berpakaian rapi dan sopan. Yang pertama itu adalah berpakaian rapi dan sopan. Ya, saya rasa adik-adik semuanya sudah tahu lah, ya. Apalagi yang masih di lapangan, yang lagi kerja praktek, ya. Dan adik-adik ini semuanya diuntungkan sebetulnya. Dengan adanya sistem online ini, perkuliahan, ya, kerja praktek bisa, kuliah bisa, kan gitu. Nah, beda kalau seandainya tidak ada apa istilahnya, ya, kebijakan kuliah dilakukan secara daring, ya, mahasiswa harus hadir di kampus, kan gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi model ke depannya kalau seandainya mahasiswa tersebut lebih banyak sedang kerja praktek, ya, kita akan melakukan beberapa pertemuan awal itu secara daring. Oke, kemudian kita kembali ke peraturan perkuliahan tadi. Yang pertama berpakaian rapi dan sopan. Saya rasa ini agak apa istilahnya, ya, agak relatif, ya. Makanya dari awal tadi saya ingin memeriksa saja sebetulnya kesiapan dari mahasiswa. Pernah saya mengadakan perkuliahan ini jam 7 pagi. Saya cek mahasiswa itu tidak ada yang siap, akhirnya, ya, saya batalkan kembali perkuliahannya. Tapi itu sudah sesuai jadwal sebetulnya. Nah, oke, ya. Tapi tidak apa-apa, saya rasa ini sudah siang, mahasiswa akan siap untuk kuliah. Kemudian ada yang poin yang kedua, keterlambatan maksimal 15 menit. Saya rasa ini tidak ada. Saya yakin, ya, mahasiswa itu banyak kendala, baik masalah paket kuota maupun mungkin posisi mahasiswa yang beberapa orang mungkin yang agak
susah mendapatkan jaringan ya. Itu saya rasa masih ada. Tapi kalau ada yang masalah seperti itu, tolong dikomunikasikan segera. Oke, kemudian presensi ini saya kasih tanda merah. Ya, presensi kan biasanya minimal di saya sesuai dengan panduan akademik itu 75%. Tapi dengan kondisi seperti ini lagi-lagi saya tiadakan ya. Saya tiadakan dengan catatan tolong saya rasa ini kan mahasiswanya kan sudah kita sudah dewasa semua ya. Tolong bertanggung jawab pada diri sendiri ya. Nah, untuk itu absensi tetap saya catat untuk pertimbangan penilaian ke depan ya. Absensi dengan membuatkan chat di grup ini, bukan di grup ya, di Zoom ini dengan format NPM dan nama lengkap seperti ini saja. Oke ya, tolong diikuti saja. Nah, kemudian akibat presensi ini minimal ini saya tiadakan, kemudian penilaian pun juga akan menyesuaikan. Yang pertama itu kan biasanya kan saya memberikan penilaian presensi itu kan 10%. Ya, presensi kalau 10%, ini kalau dijumlah menjadi berapa ini? 90 ya. Berarti kalau tidak ada presensi, berarti oke, saya edit dulu berarti yang ini. Berarti ini menjadi tugas itu saya meningkatkan 25%. Kemudian ini saya tingkatkan 35%. Nah, kira-kira bagaimana? Ini terlalu kecil ini. 70, ini 66. Ini 45. Oke, ini saya ini kan 56, ini oke, seperti ini. Oke, saya set seperti ini. Kalau unsur penilaian tadi masih tetap sama ya. Tugas saya tingkatkan 25%, UTS 35%, dan UAS 40% dengan catatan ini presensi tidak kita hitung. Ya, presensi kita nyatakan 0 saja. Oke. Ini masih ada yang Oke, bagaimana kira-kira? Setuju seperti ini? Ya, saya rasa setuju ya. Setuju ya? Halo? Suara saya bisa terdengar? D kan 45 nilainya, tapi yang di E-nya 40. Oke, halo. Suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak. Oke, ini tadi yang ini harus kita selesaikan ya. Oke, ya. Kalau bisa kita lanjutkan ini. Oke, saya langsung masuk ke berikutnya. Nah, ini kalau mutu nilai seperti biasa ya. Di A itu saya setnya 80, B itu antara 70 dengan 80, C itu 56 sampai C itu sampai 56 sampai 70 ya. D itu oh ini tidak nyambung juga ini. Oh ini C-nya agak lebar ya, nggak apa-apa ya. C-nya agak lebar, D-nya seperti ini ya. Kira-kira bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Izin berbicara, Pak. Ya, silakan dengan menyebutkan nama dulu ya. Ya, saya Salmantan Nurais, NPM 46. Pak, saya punya saran bagaimana penilaiannya seperti normal saja gitu. Presensinya dihitung, tugasnya dihitung, ya seperti biasa gitu. Saya kembalikan kepada Bapak dan teman-teman. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke.
itu ada permintaan atau saran dari temannya ini bagaimana kalau seandainya presensinya dihitung, ya, tapi dengan catatan perkuliahannya seperti apa kan begitu. Kalau kebijakan dari surat edaran rektor yang kemarin, presensi mahasiswa itu tidak dihitung. Saya hanya menyesuaikan sebetulnya. Makanya saya limpahkan presensi itu ke tugas. Yang tugas itu 15%, saya naikkan menjadi 25%, kan begitu ya. Walaupun demikian, ya, biasanya ada unsur-unsur kehadiran yang akan saya pertimbangkan dari presensi tersebut. Nah, kira-kira begitu. Atau ada tanggapan yang lain, mangga. Ini Dea Cynthia tadi sudah masuk, sekarang baca keluar lagi. Ya, bagaimana kira-kira? Pak, izin bicara. Nama saya Muhammad Arkan Galang, NPM 58. Oke, silakan. Saya agak keberatan penilaiannya itu. Saya inginnya batas penilaian ini mutunya A, B, C, D, E itu dikembalikan saja seperti tadi. Maksudnya dikembalikan seperti apa? Harus jelas itu. Kembalikan. Maksud saya itu jadi seperti semula yang tadi Pak, yang sebelumnya. Nilainya. Batasnya berapa tadi? Masih ingat nggak? Pak, izin menambahkan. Ya, tunggu dulu. Saya Ini temannya belum selesai ya. Iya Pak, itu buat yang poin B-nya tadi 66 sampai 80. Terus poin C-nya 56 sampai 66. Dan poin D-nya 40 sampai 66. Oke, ini kan batasan yang saya buatkan saja sebetulnya. Kalau memang mau seperti itu, ya saya sesuaikan dengan tugasnya maupun dengan ujiannya nanti. Bisa saja sebetulnya ininya grade-nya saya turunkan, supaya grade-nya saya naikkan, supaya adik-adik ini kan sebetulnya kan bisa ujiannya kan take home semua ini nanti ya. Ya tentu saya mempunyai standar yang agak lebih tinggi sebetulnya, supaya belajarnya lebih giat gitu maksud saya ya. Tidak mungkin akan sama grade nilainya dengan Anda ujian di kelas, itu akan berbeda itu. Makanya grade nilai ini akan saya atur kembali. Sebetulnya kalau yang saya mau itu kemarin itu saya pertimbangkan itu ini adalah itu adalah di atas 85 harusnya. Gitu maksudnya. Ya dengan pertimbangan ini butuh penyesuaian, makanya saya kembalikan ya. Gitu ya. Ingat, ini berbicara Pak online ya. Kalau kuliahnya online itu, ini banyak berupa tugas-tugas dan banyak mahasiswa itu belajarnya mandiri. Ya, mangga. Ini ada Salmanta mau bertanya, silakan. Izin berbicara Pak. Ya. Karena tadi kan Bapak bilangnya bahwa karena ini work from home, jadi standarnya dinaikkan, masuk akal juga. Nah, pertanyaan work saya... Work from home ya, maksudnya ya? Ya, karena kuliah di rumah gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah tugas-tugas dan UTS Oke, tolong diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, Pak, saya ulang. Apakah standar tugas dan ujiannya yang akan kita hadapi nanti juga ikut dinaikkan? Ya, kalau panduan itu sudah jelas ya. Kita sebagai pengajar itu sesuai dengan tujuan yang awal ya. Tujuan perkuliahan kan jelas ini. Kita membahas masalah ini ya. Sungai, kemudian pengantar sungai ya tidak akan jauh dari situ. Tentu saja tingkatan Anda itu akan pasti berbeda dengan tingkatan soal-soal yang ada di S2 atau yang ada di atasnya, kan begitu saja. Ya, gitu. Baik, ya. Pak, terima kasih. Tidak mungkin saya memberikan soal atau materi yang jauh lebih sulit dari yang harus diberikan, kecuali standarnya dikecilkan, kan begitu. Ya, tujuannya itu adalah sebetulnya standar pembelajaran kita itu adalah CPL, sebetulnya adalah
capaian pembelajaran. Nah, kalau capaian pembelajaran tersebut tercapai, ya saya rasa nilai itu akan menyesuaikan saja. Oke ya. Halo, ini bisa didengar suara saya? Suara saya bisa didengar? Cek, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke ya. Oke. Oke, saya lanjutkan dulu ini. Oke, ya ini beberapa referensi ya yang bisa kita gunakan, kita ambil. Ya, bukunya ini e-booknya ada sebetulnya, ataupun buku cetaknya ada. Terutama yang buku yang lama-lama ini biasanya e-booknya tersedia. Oke ya, atau beberapa jurnal sebetulnya bisa kita cari ya, kita ambil. Nah, kalau pertandaannya pertemuannya ini di kelas, nah sebetulnya saya ingin punya asisten dari mahasiswa sebetulnya. Tapi karena kondisinya sekarang itu tidak memungkinkan, ya sudah tidak mungkin ada ya. Dan saya ingin mengajak mahasiswa itu ke sungai sampai periode yang lalu itu juga tidak berhasil karena keburu COVID ya. Oke. Nah, saya langsung masuk ke pendahuluan dulu ini. Oke, ini. Nah, seperti yang kita ketahui ya, air sungai itu biasanya kan kita gunakan ya, kita pakai ya, manusia pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, air sungai itu digunakan berbagai tujuan. Di sini adalah untuk kebutuhan air bersih ya, untuk keperluan air minum, kemudian air untuk keperluan pertanian dalam bentuk irigasi, kemudian air untuk keperluan tenaga listrik, ini kita buatkan PLTA atau PLTM dan segala macamnya, kemudian untuk keperluan industri, kemudian untuk keperluan navigasi. Nah, biasanya kalau kita tersesat, kan gitu ya, di tengah hutan, ya telusuri aja ininya sungai, ya. Atau ini juga bisa untuk sistem transportasi nanti yang navigasi ini. Dan segala macamnya. Ini sungai-sungai yang kita manfaatkan. Hanya saja masalah yang ada di sungai itu kadang-kadang ada bermasalah di masalah kualitas maupun masalah kuantitas. Ya, kalau kualitas masalah kualitas air, parameternya bisa fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk kuantitas masalah debit biasanya. Ketersediaan debit pada musim kemarau dan kelebihan debit pada musim hujan. Nah, itu masalah di kita yang sungai. Nah, ini beberapa gambar yang bisa saya sajikan ini untuk pemanfaatan sungai itu ya. Nah, misalnya seperti ini adalah penyediaan air minum ini ya. Ini ada WTP, Water Treatment Plant. Nah, ini untuk keperluan tadi ya, navigasi dan transportasi. Kemudian ini adalah contoh untuk pembangkit listrik tenaga mikro ini ya. Kemudian ini untuk irigasi dan ini sama tadi ya untuk transportasi. Oke, kemudian selain manfaat ini ya, ini juga mempunyai daya rusak sebetulnya ya. Ini kita lihat di sini kelebihan air nih pada musim penghujan yang memungkinkan ini banjir. Nah, ini masalah klasik di kita. Kemudian kita juga pada musim kemarau ini kita terjadi kekeringan air atau kekurangan air. Nah, kemudian akibat adanya peralihan tata guna lahan yang ada di dasnya ya, di hulu maupun di tengah, ini erosi di sungai juga akan meningkat. Akibatnya di sini sedimen yang ada di sungai maupun di waduk ya, di bendungan ya, di bendung dan maupun di waduk dan embung situ itu juga akan meningkat. Akibatnya ya daya tampungnya juga akan menurun. Nah, kemudian kita lihat di sini pada muara sungai terutama karena prioritas tersebut laut. Ya gimana? Yo ini dong, rambutnya dua warna dong. Aduh. Main topi kuning. Rambutnya 2 warna dong. Ini Pira tolong diinikan ya.
Sungai ini kita balik ini pada muara sungai terutama karena pengaruh pasang surut laut sehingga menimbulkan penutupan muara oleh sedimen karena ada istilahnya arus balik ya. Nah, yang menghambat masuknya sedimen ke lautan. Nah, ini masalah-masalah yang ada di sungai itu. Nah, ini kita lihat ini ya dampak negatifnya ini banjir, kemudian ini pengikisan ya. Dasar sungai atau dinding bantaran sungai ya ini kita lihat seperti ini. Oke ya ini juga sama. Nah ini penggerusan fondasi pada pilar jembatan ya. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini merupakan cakupan pembahasan pada rekayasa sungai. Nah artinya kalau seperti ini ya rekayasa sungai itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku sungai termasuk cara atau teknik pemanfaatan sungai tersebut secara optimum. Nah, kemudian sebagai salah satu sumber daya alam ini ya sungai merupakan salah satu sumber air sebetulnya yang pokok yang di antara sumber-sumber yang lain. Ini sudah pernah kita bahas di PSDA ya. Nah, kemudian beberapa kebutuhan pokok kehidupan manusia disediakan oleh sungai. Apa saja ya ini? Air bersih, ya. Kemudian baik untuk domestik maupun untuk pertanian. Ini kalau kita buatkan head yang cukup atau elevasi yang cukup untuk membangkitkan listrik, ya kita bisa membangkitkan energi listrik. Nah, beberapa sungai yang ada di kita seperti di Sumatera, ya, Sungai Musi, kemudian sungai-sungai yang ada di Kalimantan itu berpotensi atau digunakan untuk sarana lalu lintas. Nah, ini yang paling penting di sini adalah penggelontoran air buangan. Kadang-kadang ini yang kurang terperhatikan yang ada di kita ya untuk kebersihan atau penggelontoran air buangan yang ada akibat sanitasi kota atau pemukiman yang dibuang ke sungai ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ada yang ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ditanyakan. Belum, Pak, belum ada. Oke, ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, berarti dengan demikian ya kita masuk ke tujuan rekayasa sungai itu sendiri ya. Nah, kemudian ini beberapa poin yang ada yang bisa kita sajikan ya. Tujuan utama rekayasa sungai itu yang pertama itu bagaimana mendapatkan manfaat dari sungai untuk kehidupan manusia dan mengurangi atau mencegah aspek negatifnya. Nah, kemudian ini ada yang keluar masuk nih. Kemudian ya rekayasa sungai itu juga sangat erat kaitannya dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Ya kalau kita membahas masalah banjir ya kita tidak bisa lepas dari hidraulika. Nah kemudian sungai ini kalau kita bahas masalah banjir, kejadian banjir, potensi banjir, berapa debit ya kita tidak akan lepas dari rekayasa hidrologi ya. Bagaimana penampang sungai ya, potensi arah aliran, kemudian bagaimana sistem aliran sungainya, ini kita tidak lepas dari hidrolika. Kemudian bagaimana morfologi sungai itu sendiri, bagaimana sungai itu terjadi adanya alur sungai ya, bagaimana kondisi tanahnya, batuannya, kita tidak bisa lepas dari geologi. Nah, kemudian bagaimana dengan kualitas air sungai ya, air yang ada di sungai, bagaimana parameter-parameternya, kemudian berapa daya tampung sungai tersebut, berapa daya dukung sungai tersebut terhadap lingkungan yang ada, itu kita tidak bisa lepas dari rekayasa lingkungan. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan bagaimana pemodelan sedimen yang ada, kemudian potensi sedimen yang ada akibat erosi yang ada di lahan, ya kita membahasnya pada angkutan sedimen atau transport sedimen. Oke, ini ya.
tujuan dari rekayasa sungai itu sendiri. Nah, oke, ya itu yang tujuannya tadi ya. Kalau kita bicara masalah sungai, pengertian sungai itu adalah ini sebetulnya bisa kita baca di sini. Ini adalah wadah sebetulnya di permukaan bumi yang merupakan ini potensi fungsinya adalah untuk menampung dan menyalurkan secara alamiah air. Yang disalurkan ini ya, yang dialirkan ini bukan hanya air, tetapi material yang ada di dalamnya. Ya, baik itu sedimen maupun unsur-unsur yang lain ya. Unsur-unsur yang lainnya berupa parameter-parameter kualitas air ya. Nah, yang ada. Tentu saja ini berinteraksinya di dalam satu kawasan das dan mengalirnya ya dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Sorry, kebalik ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tentu saja ini tidak lepas dalam satu sistem das, di mana ada kita namakan upstream pada das itu, kemudian ada middle stream, kemudian ada daerah hilir ya. Nah, seperti itu. Atau daerah hilir istilahnya tadi adalah downstream. Nah, kemana mengalirnya? Bisa ke sungai, sungai yang ada ya, sungai utamanya, bisa kembali ke danau atau waduk atau bisa masuk ke laut. Nah, di dalam sungai pengalirannya ini banyak interaksi-interaksi yang ada di dalam satu sungai tersebut. Nah, bagaimana mendernya ya, bagaimana dinamika ekologi yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana sistem pemodelan maupun debit yang ada di sungai itu sendiri. Oke, itu ya pengertian sungai. Nah, sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, pengertian sungai itu adalah ini. Ini adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan. Ingat ini. Berarti bukan hanya alami ini. Kalau kita lihat dari pengertian ini. Ya, berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya. Kemudian mulai dari hulu sampai ke muara dengan dibatasi kanan kiri oleh garis sempadan. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Istilah kunci di sini. Ini ada alur ya atau wadah baik alami dan atau dan garis miring atau buatan. Nah, boleh sungai itu berupa buatan berarti boleh kecampur tangan manusia. Nah, ini berupa jaringan ya, beserta air yang ada di dalamnya dari hulu sampai ke muara. Ingat di sini ada garis istilah pentingnya ini adalah garis sempadan. Artinya kalau ada garis sempadan ini adalah garis yang terletak di kiri dan kanan bantaran sungai yang merupakan masih daerah penguasaan sungai. Kalau baratnya itu di kita itu adalah jalan, ada daerah penguasaan jalan, di sungai itu juga ada daerah penguasaan sungai atau sembatan sungai ya atau bantaran sungai atau river bank istilahnya. Oke. Oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kalau ada nanti coba saja langsung raise hand atau langsung dipotong pembicaraan saya, silakan. Oke, kemudian kita masuk ke jenis sungai ya. Nah, ini bisa kita kategorikan berdasarkan sumber airnya ya. Bisa sungainya itu bersumber dari air hujan, bisa gletser atau campuran dari hujan dan gletser. Nah, umumnya sungai-sungai yang ada di kita di Indonesia adalah sungai yang berupa sumbernya adalah air hujan yang mengikuti siklus hidrologi ya. Kalau yang gletser itu susah atau jarang, sangat jarang ada di kita. Bahkan mungkin tidak ada ya, kecuali kemungkinan yang pegunungan di Papua itu saya tidak kurang jelas ya sebetulnya. Apakah itu nanti dia masuknya ke gletser atau campuran. Sepertinya itu tetap yang berupa sumbernya dari air hujan. Oke. Ini ya sungainya seperti ini. Nah, ini yang dari gletser tadi seperti ini, yang campuran
ada yang digambar di kiri bawahnya. Nah, oke. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan pola aliran. Nah, ini ada istilahnya dendritik, ada trellis, ada rektangular, kemudian pinet, kemudian anular. Nah, kira-kira ini bentuknya saja sebetulnya. Dendritik itu kan merupai jari ya. Kemudian rektangular itu bentuk percabangannya merupakan bentuk seperti siku-siku yang dominan. Nah, pola pinet ini adalah merupakan yang bentuknya lancip, teralis itu merupakan teralis ya. Selain itu ada yang polanya anular, kemudian yang paralel, kemudian ada yang radial, ini umumnya pada puncak bukit ya. Ada yang sentripetal, kalau radial itu menjauhi, kalau ini mendekati. Kira-kira seperti itu. Oke, ya. Ini kalau berdasarkan asal kejadiannya mungkin ini bisa kita baca ya, tidak terlalu tidak terlalu utama ya di dalam hal ini, mungkin bisa dibaca saja ini. Oke, saya ingin ini dulu ya, apakah ada yang mau didiskusikan lebih lanjut masalah yang tadi atau masalah pengertian-pengertiannya tadi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin ke depannya ya untuk memudahkan selain pembelajaran yang ada seperti ini, saya akan membuatkan konten video ya. Misalnya kalau saya ingin memodelkan penampang melintang sungai yang tidak beraturan, bagaimana cara membuatnya ya, bagaimana cara memodelkannya, bagaimana cara untuk mengukurnya ya. Itu akan saya buatkan semacam video tutorial ya. Nanti bisa kita satukan dengan istilahnya dengan pembelajaran ini. Nah, kita juga perlu sepakati juga ini, tadi saya lupa ya. Apakah setiap materi kita perlu video conference seperti ini atau materinya saya berikan terlebih dahulu. Kadang-kadang nanti pada misalnya 3 materi sekaligus akan kita bahas atau ada semacam asistensi seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ya, setuju. Bagaimana kira-kira yang lain? Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Menurut saya, Pak, kalau Siapa ini? misalnya Ini siapa kira-kira? Tazkia, Pak. Oh, Tazkia, Tazkia, Pak, ya. MPN 21. Kan kalau misalnya kita melakukan asistensi ya, Pak, mungkin beberapa poin negatifnya gitu, Pak. Kan ada beberapa orang yang kayak ya udah gitu, temannya aja gitu, Pak. Jadi kayak kurang efektif kalau menurut saya mah. Kalau misalnya video kayak gini kan kebetulan juga dari pemerintah sudah mengadakan kuota belajar gitu, Pak. Oke. Ya, kalau menurut saya lebih baik conference, tapi gimana teman-teman juga sih, Pak? Oke. Saya sebetulnya setuju saja ya. Bagi saya itu tidak masalah. Toh saya juga dapat bantuan apa tadi namanya? Bantuan kuota ya. Saya juga dapat, tapi sepertinya juga tidak saya pakai. Karena untuk keperluan pembelajaran maupun keperluan kerja saya biasanya memakai provider dari luar. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau memang dibutuhkan, insya Allah saya siap. Ya. Nah, itu juga sebetulnya gini ya. Ini kan ada 3 kelas. Untuk pelaksanaannya kan saya gabung supaya lebih memudahkan adik-adik itu di lapangan ya. Karena saya tahu ini selain kuliah dengan saya kan masih ada kuliah yang lain paralel ya. Jadwalnya ya. Kuliah apa kalau nggak salah? Dua SKS lagi kuliah apa? Rekayasa gempa, Pak. Ya, rekayasa gempa kan dengan Pak Iman ya.
Iya Pak Iman. Oke ya, nanti itu disesuaikan saja. Maksud saya, kalau seandainya Pak Iman minta masuk jam 13.00, saya akan setelahnya masuk, kan gitu. Karena di sini kalau kuliah online itu enaknya seperti itu, tidak ada batasan peserta yang harus ikut ya. Apalagi saya menggunakan Zoom ini yang bersifatnya edukasi, itu sampai 500 peserta itu bisa, tidak masalah. Hanya saja nanti salah satu mungkin bukan batasan ya, salah satu apa istilahnya bisa dikatakan keuntungan, bisa dikatakan menambah jam kerja bagi tim pengajar ya. Kita tidak dibatasi waktu sebetulnya. Semua pertanyaan ataupun diskusi semuanya bisa di-set atau dimasukkan ke dalam Google Classroom. Bagi ada yang ditanyakan, ya tentu saja itu harus sesuai dengan kelasnya untuk berkomentar ya. Nah, kita juga bisa nanti pemberitahuannya dengan ya ini kan aja di di grup WA kita. Kalau ada hal yang ditanyakan di Google Classroom-nya nanti akan kami jawab ya. Nah, makanya untuk memudahkan pembelajaran juga saya ingin berencana membuatkan video tutorial. Misalnya saya ingin membuatkan video tutorial tentang Hekras, kemudian juga bagaimana pemodelan penampang melintang sungai, bagaimana mengukur debit yang ada di sungai, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana mengolah datanya. Nah, nanti adik-adik mahasiswa ini bisa melihatnya dari situ, kemudian juga bisa membuatkan tugas yang saya berikan juga dari situ, gitu maksudnya. Ya, gitu ya. Bagaimana kira-kira? Ucu, gimana Ucu? Ucu Gunawan gimana? Sepakat? Sepakat. Oke, kalau tidak, nanti kita bicarakan saja di grup WA ya. Kalau belum mempunyai kesepakatan secara menyeluruh. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Oke, saya kembali ke rekayasa sungai. Nah, kalau ini DAS ini, ya, ini sudah kita bahas pada semester 4 ya. DAS itu seperti apa? Yang jelas ini dulu saya analogikan itu selama ada hujan, kemudian hujan yang jatuh di lokasi tersebut masih akan masuk, kita telusuri, masuk ke sungai utamanya, misalnya sungai Citanduy, nah itu wilayah tersebut adalah sungai Citanduy. Nah biasanya ini dibatasi oleh batasan hidrologis ya, atau kita istilahkan batasan topografis yang memisahkan air supaya tidak terpisah dari potensi masuknya ke sungai utama tersebut. Nah, oke, ini kemudian ada istilahnya, ini adalah wilayah sungai, ini adalah gabungan dari beberapa DAS ataupun pulau-pulau kecil yang luasnya kurang atau sama dengan 2.000 km persegi. Nah, ini beberapa seperti ini ya, ada beberapa DAS di sini digabung menjadi wilayah sungai. Misalnya ada di kita itu yang di Tasikmalaya, itu Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy. Nah, itu memang itu Sungai Citanduy itu sangat luas sehingga dijadikan satu pengelolaan atau satu sistem manajemen pengelolaan, yaitu dinamakan pada wilayah Sungai Citanduy. Kemudian ada Sungai Ciwulan, itu digabung dengan Cilaki. Nah, berarti dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Ciwulan Cilaki dan beberapa wilayah sungai yang lain ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini ada wilayah sungai Cisadea, Cibareno, ini luas ini. Ya, pengelolaannya dilakukan oleh satu balai besar wilayah sungai. Nah, dia mengelola beberapa das-das yang ada. Tentu saja ini ada beberapa pertimbangan ya. Salah satu dari luasnya, kemudian bagaimana penganggaran anggaran kalau dilimpahkan ke pemerintah provinsi ya, Pemda, itu saya rasa tidak cukup anggarannya. Kemudian kalau dilimpahkan ke kota itu atau kabupaten apalagi kan begitu. Ini mengikuti seperti ini ya, kewenangan daerah irigasi sebetulnya hampir mirip. Nah, kalau subdas yang ada di dalamnya, kalau ke semuanya secara administrasi berada di kota atau kabupaten itu masih masuk
pengelolaannya di kota dan kabupaten. Nah, hanya saja di sungai utamanya, kalau dia sudah lintas provinsi, itu kewenangan pusat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ya. Nah, ini kita bahas ya masalah ini pengantar-pengantar aja semua ya. Ada masalah istilah konservasi atau pelindungan sungai, kemudian ada bagaimana pengembangan sungai, kemudian bagaimana pengendalian daya rusak sungai ya. Nah, ini istilah yang seperti ini sudah sangat umum digunakan ya. Nah, kalau dalam pengelolaan sumber daya air ya, kita selalu berpatokan seperti ini. Ini kita bagi menjadi 3 kawasan biasanya. Ada upstream atau daerah hulu, ada middle stream, ada atau daerah tengah, ada istilahnya di sini adalah downstream ya atau daerah hilir. Nah, kalau daerah hulu ini merupakan daerah konservasi air. Dia merupakan kawasan lindung abadi ya. Ini tidak boleh nih perubahan tata guna lahan di sini. Nah, kemudian ini kawasan konservasi, hutan lindung, dan yang setara dengannya. Kemudian hutan desa, turunannya, kemudian daerah reboisasi, kemudian kontrol ketat terhadap pembangunan villa atau pemukiman. Nah, ini idealnya seperti ini. Kemudian di daerah tengah ini, ya ini konsep yang ditawarkan itu seperti ini. Ya, disinilah waduk, embung-embung yang akan dibangun. Ini sudah mulai perubahan tata guna lahan diizinkan di sini, tetapi di sini secara terbatas ya, dengan mempertimbangkan daya resap air dan segala macamnya. Nah, kemudian di daerah hilir ini namanya daerah pemanfaatan air. Kemudian daerah pemanfaatan air ini boleh saja perubahan tata guna lahan di sini. Di sini yang daerah-daerah pertanian, daerah-daerah industri yang bisa dipekerjakan atau dibangun di sini ya. Kemudian ada daerah pantai atau daerah kawasan muara di sini. Nah, ini ya, hanya saja di kita itu serba terbalik sebetulnya. Atau memang kalau dibiarkan seperti ini ya, tentu saja di sini orang yang ada di hulu ini akan kekurangan pendapatan, daerahnya akan tertinggal terus. Nah, dan lebih parahnya lagi, orang di daerah hilir ini kan orangnya kaya-kaya, punya lahan, punya usaha, ya, punya perusahaan yang besar, ya. Akhirnya dia membeli lahan yang ada di hulu. Nah, disinilah yang terjadi di das yang ada di kita. Contoh yang paling bisa diambil contoh itu adalah Das Ciliwung, ya. Das Ciliwung yang ada di hulunya di Bogor, kemudian tengahnya itu Depok, Jakarta Selatan, hilirnya Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Nah, makanya permasalahannya sampai sekarang tidak selesai dan dinyatakan salah satu sungai prioritas 1 ya untuk dipulihkan. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini ada yang sedang kerja praktek di Louis Keris ya. Nah, kira-kira Louis Keris itu ada di mana kalau kita lihat dari struktur ini? Albi, bagaimana? Albi, kemana orangnya? Ada Albi, ada Junaidi, ya. Ada tadi Tazkia kalau nggak salah. Kira-kira kemana orangnya ini? Oh, tidak ada. Sudah keluar saja. Ada apa? Oke, gimana? Izin menjawab. Ya, silakan. Kalau menurut saya di bendungan Louis Keris. Ini Junaidi ya? Oke. Ya, di mana kira-kira Junaidi, apakah sudah sesuai dengan
konsep ini apa belum? Menurut saya udah sesuai, Pak. Sudah sesuai. Oke. Kalau bendungannya sendiri, kalau menurut saya mah ada di kawasan distribusi air, outletnya. Karena kan bendungan itu buat persiapan penyaluran air terhadap lahan irigasi. Oke. Dan lahan irigasinya ada di kawasan pemakai air. Oke, ya. Terima kasih Junaidi ya. Benar ya, itu memang sudah cocok sebetulnya. Ini masuknya ke kawasan Citandui, perbatasan Citandi Hulu dengan hilir ya, dengan tengah ya sebetulnya. Citandi Hulunya itu kan akhirnya kan di sekitar Ciamis. Nah, kemudian kalau kita lihat, yang salah di situ apa kira-kira Junaidi? Bukan bendungannya, ya ke hulunya kita lihat. Ada yang salah apa tidak kira-kira? Oke, saya kasih tahu hulunya itu adalah di daerah Malangbong, ya perbatasan Malangbong, kemudian daerah Ciawi. Ada yang salah tidak? Termasuk kota Tasik itu adalah daerah hulu. Nah, hilirnya itu adalah Pangandaran. Nah, itu masalahnya ya. Nah, itu tata letak pemukiman kita terhadap suatu das itu masih bermasalah sebetulnya. Oke ya. Nah kemudian ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini ya. Nah coba kita lihat ya, ini pendekatan ekohidrolika terhadap sungai ya. Nah kalau kita perhatikan dari awal abad 20 ya, akhir abad 19 itu orang-orang itu menggunakan apa namanya pembatasan atau dinding sungai itu semuanya dilakukan betonisasi. Nah, seperti gambar yang di bawah ini. Nah, ini memberikan efek yang luar biasa terhadap ekologi sungai ya. Nah, salah satunya ini kalau kita perhatikan klimatologinya, ini penguapan tingginya cukup tinggi. Kemudian selain itu banyak hal-hal yang hilang ya, atau ekosistem sungai yang hilang dari pembetonan ini. Nah, ini pembahasan yang ini kita bisa nanti lanjutkan di pembahasan ekohidrolika sungai. Nah, bagaimana secara alamiahnya ini ya, kalau di samping kiri dan kanan bantaran sungai ini banyak ditanami pohon, nah ini angin yang melewati sungai ini akan tertahan dulu. Apa akibatnya? Ya, angin itu berkorelasi positif dengan penguapan. Semakin besar kecepatan angin, penguapan juga akan semakin tinggi, kan begitu ya. Nah, selain itu, kalau kita perhatikan adanya tanaman, ya, tumbuhan yang ada di sungai ini, kalau kita lihat ini akan memunculkan ekosistem baru yang ada di bantaran sungai. Nah, ini juga ada hal yang menarik kalau kita memperhatikan juga ya, kalau ada tumbuhan, ada ekosistem yang ada di sungai, ini biasanya dalam daya perbaikan kualitas air itu atau daya purifikasi dari air itu, dari sungai itu, ini akan semakin cepat. Artinya apa? Ya, kalau sungainya kotor di hulu atau tercemar di hulu, ini akan semakin cepat daya perbaikan dari kualitas sungai. Nah, ini kalau yang kita bisa pelajari sebetulnya dari sistem ekohidrolika sungai tersebut. Nah, tentu saja kalau sistem seperti ini harus melibatkan tidak hanya disiplin ilmu teknik sipil ya, terutama sipil basah, tetapi juga harus kolaborasi dengan teknik lingkungan. Nah, oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di kita ya, kalau di kita sekarang itu lagi maraknya itu adalah betonisasi sungai. Ya, kalau saudara lihat itu kasusnya di Jakarta, itu kan ributnya kan karena betonisasi semua kan itu. Ya. Nah, yang benar itu adalah terbalik itu sebetulnya. Yang benar itu adalah mengembalikan konsep ekohidrolika sungai. Nah, bukan berarti sungai itu dipersempit dengan adanya tanaman dan tumbuhan, tetapi dikembalikan dulu berapa daya tampung air atau kebutuhan sungai, di mana kalau sungai itu makin ke hilir itu semakin lebar dan semakin landai. Artinya kalau semakin landai,
penampangnya juga semakin besar yang dibutuhkan. Kenapa? Karena kemiringannya juga semakin kecil, kan begitu ya, sesuai dengan konsep persamaan Cauchy-Manning. Q sama dengan A dikali 1/N dikali A per P, ya, R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Kalau S pangkat setengahnya makin kecil, kemudian A-nya yang harus lebih besar, apalagi N-nya juga tetap akan terkoreksi besar, kan begitu. Oke, ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah, kita membahas masalah eksploitasi sungai ini. Ini yang dampak negatifnya yang belum kita ini kan ya, yang apa namanya? Ini ada yang raise hand, kenapa Salmanta? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Tanurai, saya ingin bertanyakan tadi kalau sungai yang dibeton itu kurang baik ya Pak, karena alasan-alasan yang tadi disebutkan. Nah, saya mau bertanya Pak, kan kalau di luar negeri, contohnya di Los Angeles ada sungai yang full dibeton gitu. Nah itu kalau misalkan dipasang di lingkungan urban kayak di Jakarta itu cocok nggak Pak? Karena seingat saya sih kemarin kalau untuk tujuannya membuang air langsung ke laut, jadi si kotanya nggak banjir, itu cocok juga Pak. Nah itu pendapat Bapak gimana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Sebetulnya di Eropa itu sudah meninggalkan betonisasi sungai. Artinya beton-beton yang ada di bantaran sungai itu umumnya dikembalikan bentuk alamiahnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, penampang sungai semakin ke hilir itu semakin besar. Kenapa demikian? Karena yang pertama itu ya dari persamaan Cauchy-Manning tadi, Q sama dengan A dikali 1/N dikali R pangkat 2/3 dikali S pangkat setengah. Nah, kalau kemiringan sungai semakin ke hilir itu semakin landai, artinya penampang semakin besar. Artinya kita harus kembalikan dulu penampang sungai seperti yang dibutuhkan. Bantarannya sungainya harus dibebaskan dulu, dikembalikan ke bentuk semulanya. Begitu ya. Nah, hal yang sangat penting kembali, dalam penanganan banjir itu tidak serta-merta hanya di sungai. Seperti yang kita pelajari di rekayasa hidrologi, ya, berapapun kala ulang yang kita rencanakan untuk pengendalian banjir, itu tidak akan cukup untuk mengatasi banjir. Tetap potensi banjir itu akan ada. Ya, walaupun sampai PMF, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk membangun tanggul umpamanya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Artinya, dalam penanganan banjir itu tidak cukup ada di sungai. Konsepnya kan begini. Kalau kita menangani banjir, ada 3 cara. Ya, atau 2 cara lah. Saya ini kan kemukakan dulu 2 cara. Yang pertama, di lahan. Yang kedua itu adalah di saluran. Kalau di lahan, airnya kita tahan. Kita tahannya seperti apa? Kita tingkatkan daya resap airnya. Nah, seperti yang kita tahu, kawasan hutan di hulu itu adalah tempat meresapkan air, tempat menampung air, tempat menyimpan air dalam bentuk nanti infiltrasi dimasukkan ke dalam tanah, dalam bentuk infiltrasi dan perkolasi masuk ke zona jenuh, masuk ke sistem akuifer dangkal dan akuifer dalam. Kalau akuifer dangkal nanti berhubungan kembali dengan sungai dalam bentuk base flow. Kemudian kalau dia run off-nya yang terjadi, itulah yang akan menjadi hidrograf yang ada di sungai. Naiknya seberapa cepat, kemudian turunnya seberapa cepat. Kan begitu ya. Nah, kemudian kalau kita memperbaiki atau menangani saluran, ya itu tadi. Yang pertama, kita memperbesar dimensi saluran. Itu yang dilakukan tadi ya. Atau memperbesar dimensi saluran, atau mengubah koefisien pengaliran. Yang N-nya tadi, antara beton dengan saluran alamiah tanah, itu akan berbeda. Nah, ini yang konsep yang dipakai sekarang. Orang memakai beton dengan harapan kecepatan yang diizinkan semakin besar, kemudian
Jika kecepatannya diizinkan semakin besar, ya tentu kapasitas debitnya akan juga besar. Tapi itu kan tidak menjamin sebetulnya berapa aman, kan begitu. Nah, kemudian kalau yang berikutnya kita pasang pengendali banjir itu adalah waduk, nah itu juga sangat efektif sebetulnya, hanya saja biayanya sangat besar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang paling bagus itu adalah penanganannya seharus secara keseluruhan. Memang kalau di daerah hulu itu peningkatan kapasitas infiltrasi, penahan air, di daerah hilir itu adalah peningkatan kapasitas saluran. Peningkatan kapasitas saluran ini yang paling penting itu adalah bagaimana air itu juga tertahan sebetulnya. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana, Salmanta? Cukup, Pak. Terima kasih. Oke ya, kita lanjutkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand aja, tidak masalah. Oke, kemudian kan ini yang saya inikan tadi ya. Banjir di hilir itu terjadi tiap tahun. Makanya banjir itu kan sebetulnya kan ada di lahan, ada di saluran, kan gitu. Kalau di lahan itu berupa genangan, itu juga banjir. Kalau di salurannya over capacity, itu juga banjir. Hanya saja nanti berapa aman daerah kita. Nah, jangan salah ya, konsep ekohidrolika itu juga sebetulnya bisa mengatasi banjir. Daerah bantaran sungai itu sebetulnya sangat bagus untuk menahan banjir sebetulnya. Dari kecepatannya juga akan semakin turun, airnya juga akan, debitnya juga ke kiri dan ke kanannya juga akan terhalang. Ini banyak jurnal-jurnal atau penelitian yang sudah membahas tentang hal tersebut. Hanya saja ini kan susah untuk diterapkan di kawasan perkotaan di mana bantaran sungai itu sudah menjadi daerah pemukiman. Artinya di sini bukan sungainya yang salah, kebanyakan warganya yang salah mengambil daerah penguasaan air. Nah, oke ya. Kemudian ini juga terjadi erosi dasar sungai yang selalu terjadi. Kemudian beberapa longsoran, kemudian bantaran sungai yang hilang akibat pemukiman, kemudian morfologi sungai secara alamiah dan elemen-elemen yang ada di dalamnya, ya seperti adanya pulau di tengah sungai, kemudian meandernya, ya ripple-nya, kemudian dune-nya juga rusak. Kemudian berkurangnya keragaman hayati di sungai, ini akibat betonisasi tadi sebetulnya. Kalau kita betonisasi itu mengurangi keragaman hayati sungai. Akibatnya apa? Kalau keragaman hayati sungai hilang, ya bentosnya hilang, fitoplanktonnya hilang, parameter-parameter yang lainnya juga akan terganggu. Akibatnya apa? Yaitu daya purifikasi dari sungai itu akan berkurang. Kenapa? Ya, proses yang ada di dalamnya, proses kimia, fisika, dan biologi yang ada di dalamnya akan sudah rusak dari dulu, kan begitu. Nah, akibatnya apa? Ini nih, muka air tanah dan konservasi air juga akan menurun. Sebetulnya kan muka air tanah ini, air tanah dangkal ya terutama ya, ini kan berhubungan langsung dengan sungai sebetulnya. Dia akan mengisi sungai ketika musim kering, ya tidak ada hujan, dia akan menyimpan air pada musim, dia akan menyimpan air pada musim hujan, dia akan melepaskan air pada musim kemarau. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kalau sistem sungai itu bagus, sistem das itu bagus, ya sepanjang tahun air yang ada di sungai itu akan selalu ada dan kualitasnya juga akan selalu baik, kan gitu ya. Nah, oke ya. Nah, bagaimana konsep perencanaannya? Ini sudah kita bahas juga dulu di PSDA. Ini saya ingatkan kembali, one management, one driver, one management, one plan, one management, kan gitu. Ini harus terintegrasi. Hanya saja sekarang kan, ya ini yang rame itu selalu di Jakarta sebetulnya. Nggak tahu itu ramenya ada kepentingan politik, ya pasti ada sebetulnya ya. Nah, menurut saudara-saudara ya, Sungai Ciliwung itu punya siapa sebetulnya? Kewenangannya itu punya siapa? Dari mana? Denny? Dari mana? Izin jawab Pak, dari pusat Pak. Karena Pusat, melintasi blok provinsi. Provinsi mana saja, Den? Jawa Barat
sama Jakarta. Oke, kalau begitu kewenangan pusat ya. Nah, tapi kalau banjir itu selalu rame di situ tuh. Di media sosial itu selalu rame. Sebetulnya kejadian banjir itu hal yang biasa karena dasnya memang dari dulu itu rusak, kan gitu. Nah, hanya saja ada beberapa kepentingan politik di dalamnya. Nah, memang kita itu kepentingan ego sektoral itu sangat susah untuk diinikan, untuk diselesaikan atau diturunkan ya. Nah, itulah permasalahan yang ada. Kita tahu juga kalau kita perhatikan Ciliwung yang hulu itu yang punya villa itu juga orang-orang Jakarta, sebetulnya tidak ada orang yang asli masyarakat di sana itu yang punya villa di sana. Nah, itu masalahnya ya. Ya wajar-wajar saja sebetulnya banjir terlalu terjadi setiap tahun di Ciliwung itu. Malah kalau menurut saya aneh kalau tidak terjadi banjir. Kalau tidak terjadi banjir itu ada apa kan gitu. Kalau ada banjir itu ya biasa saja, memang bantaran sungainya juga sudah habis sebetulnya. Oke ya. Nah, ini kalau kita tinjau, ini ada beberapa model pengelolaan DAS ya di luar negeri atau pengendalian banjir. Nah, ini kita lihat ini di titik ini ya. Ini ada namanya Surumi River di Jepang ini. Nah, ini ada suatu kawasan ini. Ini ada kawasan lapangan olahraga dan segala macamnya. Ini difungsikan untuk bank ya atau storage ketika terjadi banjir. Tentu saja dengan sistem peringatan dini kalau ada debit sekian atau hujan sekian, proyeksi debit yang ada di sungai sekian, artinya ada semacam early warning system untuk mengingatkan agar orang-orang meninggalkan kawasan tersebut. Nah, kalau terjadi banjir, berapa ratus meter kubik yang akan masuk ke sini sudah dihitung ya, semacam waduk sederhana ya. Sementara nanti ketika sungainya debitnya turun, dia akan kembali melepaskan air. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebetulnya sistem manajemen seperti ini juga bisa sebetulnya kita terapkan. Nah, ini tadi contohnya seperti ini. Ya, pada gambar nomor 1 ini tempat penampungannya, ini kalau sungai utamanya dia akan masuk di sini, kemudian menampung air, kemudian pada level tertentu nanti akan dibuang lagi ke sungai. Artinya selain menjadi taman ya, taman kota juga berfungsi sebagai pengendalian banjir. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Gardiansyah NPM 55. Ini namanya Bukan Kira. Gardiansyah, Pak. Tapi berapa NPM-nya tadi? 55. Oh, 55. Oh, bukan yang itu ya. Oke. Oh ya, silakan Ega. Izin bertanya kan perihal tadi ada dampak erosi yang buat pengendapan atau longsor. Nah, untuk di laut kan di muara-muara itu sering terjadi pengendapan yang dari endapan-endapan hilir yang sungai itu, Pak. Ya, nah, delta, untuk metode yang metode solusinya itu seperti apa, Pak? Secara teknis atau alaminya itu seperti apa, Pak? Oke ya. Erosi ya. Erosi itu terjadi di lahan. Kemudian sedimen itu terjadi di saluran. Nah, kalau pengendaliannya juga berarti ada dua macam. Kita kendalikan di lahan atau kita kendalikan di saluran. Nah, kalau kita kendalikan di lahan, kita biasanya memakai, ya yang pertama itu yang secara umum yang digunakan kan reboisasi, penghijauan hutan kembali, terutama lahan-lahan yang kritis, yang terbuka, kita tanam kembali. Nah, itu memang butuh waktu yang lama. Kemudian, di lahan juga ini kita buatkan sedimen trap. Di alur-alur air yang alamiah, kita buatkan lubang ya. Kadang-kadang dipasang bambu juga di sana, nanti bambunya bisa tumbuh, dan itu juga cukup efektif sebetulnya dalam pengendalian erosi yang ada. Nah, hanya saja ingat kalau seperti itu kan bangunan itu kan perlu dirawat. Yang namanya bangunan teknis ya,
itu semuanya perlu perawatan. Nah, itu sama. Kalau dia penuh, berapa lama akan penuhnya bisa kita modelkan. Nanti sekian dengan periode tertentu ada petugas yang akan membersihkan lubang sedimen trap itu. Nah, itu contoh-contoh yang ada di lahan ya. Kemudian kalau kita bicara masalah di saluran, yang pertama, setiap ada bendungan, di hulunya pasti ada sedimen trap. Bukan sedimen trap ya, ada check dam. Ya, pernah dengar istilah check dam? Check dam itu seperti bendungan biasa ya, seperti bukan bendungan, yang bendung dengan elevasi tertentu, kemudian nanti ada mercunya juga. Dia hanya menahan sedimen supaya mengendapkan sedimen di situ. Nah, hanya saja beberapa check dam kita kan sudah rusak. Nah, itu contoh di saluran ya. Nah, kalau nanti di hilirnya sudah penuh, ya tidak ada istilah lain dengan metode pengerukan. Nah, jangan salah, pengerukan itu membutuhkan biaya yang sangat besar sebetulnya. Nah, itu akibat dari kerusakan di daerah hulu maupun daerah tangkapan airnya. Nah, kira-kira begitu, Ega? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak, silakan. Ada lagi kira-kira? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Tazkia, NPM 21. Izin bertanya, Pak, mengenai kan tadi sungai sebagai sumber air pembuangan ya? Pembuangan... Penggelontoran. Ya, penggelontoran itu. Terus Pak, saya ingin tanyakan, kalau misalnya contohnya Pak, yang sungai, yang irigasi UPI, itu kan pengambilannya dari yang Simpang 5 itu ya Pak, itu kan berarti masuknya masih irigasi, belum saluran. Tapi di situ tuh ada pembuangan limbah dari warga gitu Pak, dari limbah rumah tangga. Yang kayak gitu, solusinya itu bagaimana ya Pak? Oke, di Sungai Cilose ya? Tazkia, Sungai Cilose ya? Iya Pak. Oke, ya. Sebetulnya kalau di Sungai Cilose itu saya sudah ada kajian sebetulnya. Berapa daya dukungnya, berapa daya tampungnya, memang belum saya publis. Nah, sekali lagi ya, yang salah di kita itu memang sudah akut permasalahannya. Sistem kelola atau sistem penataan pemukiman kita itu sudah salah. Sebetulnya kan tidak memperbolehkan, undang-undang itu tidak memperbolehkan bahwa kita itu membuang langsung ke sungai itu tidak boleh sebetulnya. Tidak boleh membuang limbah apapun langsung ke sungai tanpa dengan treatment tertentu sampai memenuhi baku mutu lingkungan air. Nah, itu ada itu aturannya. Nah, di kita kan yang pintar-pintarnya kan bikin aturan, membuat aturan. Tapi pelaksanaannya kan ya kembali tidak ada. Nah, gitu ya. Itu sebetulnya tidak boleh. Bisa dikendalikan? Bisa. Ya, dengan cara misal pada pemukiman-pemukiman tertentu yang sudah beraturan, kita buatkan sistem pengelolaan air limbah domestik secara komunal. Ya, itu bisa. Kita modelkan itu bisa. Sangat-sangat mudah. Ya, sangat-sangat bisa sebetulnya. Misal, kalau kita tidak punya lahan, kita ikuti jaringan drainase. Drainase itu pasti mengikuti lahan ya, mengikuti jalan ya. Nanti di jalan itu kita buatkan model pembuatan IPAL komunal di situ. Nah, ini bisa perannya mahasiswa teknik sipil di sini nih. Ya, bagaimana strukturnya, tapi bagaimana komponen-komponen yang ada di dalamnya tadi itu adalah peranan orang-orang teknik lingkungan ya. Berapa dimensi yang dibutuhkan, kemudian apa saja parameter yang akan diolah, kemudian bagaimana kira-kira hasil akhirnya seperti apa supaya memenuhi baku mutu lingkungan tadi ya. Nah, hanya saja strukturnya nanti karena akan ada beban jalan yang akan melintasi bangunan kita tadi ya, kita bisa direncanakan oleh orang sipil. Nah, kemudian masalah penggelontoran
kota tadi, nah sebetulnya di teknik lingkungan itu ada istilahnya, atau bukan teknik lingkungan juga sebetulnya. Di bidang keairan itu ada namanya istilahnya daya dukung dan daya tampung sungai. Nah, kalau daya dukung itu ketersediaan debit umumnya. Ketersediaan debit dari air irigasi untuk air keperluan domestik ya, kemudian air irigasi dan lain-lain seperti untuk peternakan, untuk industri ya, itu juga dinamakan berapa water balance yang ada di sungai, itu dinamakan daya dukung air. Nah, kemudian ada istilahnya berikutnya itu adalah daya tampung. Daya tampung itu berapa potensi limbah ya, beban pencemaran air yang dihasilkan berbagai sektor. Tadi ada istilahnya sektor domestik, kemudian sektor industri, kemudian sektor pertanian. Nah, itu bisa kita modelkan semua. Kemudian berapa debit minimum yang terjadi di sungai. Biasanya kalau saya memodelkan itu, saya ambil Q 90, artinya 90%. Supaya ada beban pencemaran yang masuk ke sungai, yang ada tadi, ya, masih bisa dikendalikan oleh Q 90-nya tadi, supaya mikrobiologi yang ada di sungai itu tidak mati atau masih bisa bertahan hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ya, Taskia? Cukup dipahami atau perlu penjelasan lanjut? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, ya. Kalau sudah cukup, saya rasa ini waktunya udah berapa menit ini ya? Oke, ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa kita diskusikan di... Sudah cukup, Pak. Apa namanya, di Google Classroom ya. Akan bisa kita diskusikan di Google Classroom. Mungkin apa ya? Cukup saya rasa penyampaian saya dari hari ini. Kita kuliah kembali di minggu depan. Tolong didiskusikan dengan Pak Empung. Beliau mau kuliahnya seperti apa, saya akan mengikuti saja ya. Kalaupun nanti ada yang mengisinya Bu Pia, nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu. Oh iya, besok itu kuliah perencanaan bendung dan bendungan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu ada 4 ya. Ada yang pengampunya itu Pak Asep, Pak Empung, saya dan Bu Pia. Nah, kemungkinan yang masuk itu sama saya dengan Bu Pia juga. Nanti akan saya diskusikan dulu yang akan masuk besok itu siapa saja. Ya, itu pagi apa siang ya? Saya lupa. Jadwalnya jam berapa itu? 8.41, Pak. Oh, itu kelasnya ya. Biasanya mulainya kan jam 7 ya. Oke, kita sepakati saja nanti di grup ya. Nanti materinya kalau saya yang diminta masuk, saya akan upload dulu di Google Classroom. Mungkin Anda bisa baca dulu atau pelajari terlebih dahulu. Ya, mungkin saya rasa ini sudah cukup pertemuan kali ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillah Birobbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih perhatian saudara-saudara semua. Tolong dijaga kesehatan karena Anda sekarang sedang kerja praktek dan berhubungan dengan banyak orang. Tolong patuhi protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan tidak ada satupun di kita yang dinyatakan positif COVID-19 dan mudah-mudahan bagaimanapun pembelajaran kita ini tidak mengganggu atau tidak mengurangi semangat adik-adik semua dalam belajar dan adik-adik semua bisa lulus dengan tepat waktu ya. Mudah-mudahan 4 tahun kurang ya. Saya harapkan ini angkatan 2017 ini ada yang lulus sebelum 4 tahun. Ya, coba kita running nanti mudah-mudahan 25% dari adik-adik ini sebelum 4 tahun sudah lulus. Kemudian sisanya 75% lulus tepat waktu. Ya. Amin. Lebih dari 4 tahun. Oke? Amin.
Oke, mungkin terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.